Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berhasil membuat koneksi dari Google Cloud Platform, service SQL Cloud-nya, kemudian kita daftarkan di Navigate Tools kita, kemudian seperti ini. Setelah ini kita bisa lanjut untuk memulai project selanjutnya. Oke. Kita buka dulu DB testnya. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah tabel di dalam sebuah database. Misalkan kita ingin membuat sebuah tabel penjualan, maka kita harus membuat master datanya dulu, yaitu master data barang. Misalkan kita ingin membuat sebuah master data barang. Misalkan di sini ada ID barang seperti ini, kemudian nama barang seperti ini, kemudian harganya. Nah, seperti ini. Oke, harganya kita buat dalam bentuk desimal ya. Desimal. Di sini 10 dan desimalnya 2. Untuk ID barang kita buat primary key. Nah, primary key di sini jangan lupa dikasih komentar atau enggak. Saya biasanya sih kasih komentar ya, biar memudahkan. Nah, misalkan ID barang. Untuk field kedua adalah nama barang. Dan field ketiga adalah harga. Oke, setelah kita buat tabel tersebut seperti ini, kemudian kita save, kemudian kita kasih nama tabel master barang. Nah, seperti ini. Oke, tabel master barang. Kita lihat di sini sudah dibuat ya tabel master barang. Kemudian kita buat lagi tabel berikutnya, misalkan tabel transaksinya. Misalkan di sini ada ID transaksi 20 ya. Kemudian ID barangnya apa? ID barangnya itu tadi kita buat ID barangnya itu varchar dengan panjang 10 karakter. Maka di sini kita buat juga 10 karakter. Kemudian di sini ada quantity yang dijual. Kuantitinya berapa? Oke, kemudian misalkan kita buat juga diskon ya, diskon. Nah, diskon ini kita buat desimal 10, desimalnya 2. Oke. Selanjutnya ID transaksi kita kasih primary key. Kemudian ID barang kita kasih primary key. Khusus ID barang ini akan merefer ke tabel master barang. Oleh karena itu ID barang kita koneksikan dulu ke tabel master barang menggunakan version key. Pilih dulu fieldnya, misalkan ID barang seperti ini. Referensi tabelnya adalah referensi skemanya ini database-nya, nama database-nya. Kemudian referensi tabelnya itu tabel master barang. Kemudian referensi field-nya di dalam tabel master barang ini ada ID barang. Kemudian save. Kemudian masukkan nama tabel transaksi barang. Seperti ini. Jika sudah berarti kita tinggal masukin datanya. Kita memiliki dua tabel. Tabel pertama adalah master barang, tabel kedua adalah transaksi barang. Nah, selanjutnya kita coba masukkan datanya. Pertama ke master barang dulu. Misalkan ID barangnya barang 01 mie ayam ya. Kemudian harganya 15.000. Yang kedua, misalkan kita masukkan ID barang BRG 02.
mie ayam plus bakso, misalkan seperti ini, harganya 20.000. Nah, setelah master barang selesai, kita lanjut ke transaksi barang. Nah, misalkan ada ID transaksi 01 dengan ID barang. Oke, karena kita sudah mereferensikan ID barang menggunakan foreign key, kemudian di joinkan atau dilinkkan ke tabel master barang, referensi ID barangnya seperti ini, sehingga ketika kita ingin menyimpan data, dia ada ini ya, ada pilihannya. Nah, seperti ini. Barang 1 misalkan kuantitinya 2, diskonnya nggak ada ya, misalkan 0. Oke, seperti ini. Kemudian save, buat lagi. Oke, buat lagi 01. Kemudian barangnya sama, misalkan 3, kita diskonnya 0, kita save. Oke. Karena ini primary key-nya ID transaksi dan ID barang, jika lihat skemanya itu seperti ini. ID transaksi dan ID barang merupakan key, sehingga ketika kita menginputkan transaksi dan ID barang yang sama, dia akan menolak seakan-akan ini sudah ada. Nah, seperti ini ya, ditolak ya, duplikat. Karena itu kita buat barang yang kedua aja, kemudian save. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba query. Misalkan seperti ini, select from tabel master barang. Nah, seperti ini. Oh, ini udah ada ya datanya ya. Kemudian yang kedua, tabel transaksi barang seperti ini. Jadi ada result 1 dan result 2. Nah, ini transaksi barang 1, barang 2. Oke. Ketika kita mengeksekusi yang ini, yang tabel transaksi barang, di sini belum mencantumkan nama barang karena nama barang ini dijoinkan ke tabel master barang. Nah, bagaimana caranya agar pada result ketika kita execute ini muncul nama barangnya, kita harus menjoinkan ya. Misalkan seperti ini, kita aliaskan dulu, atau ya aliaskan dulu tabel transaksi barang A, kita buat inisial A gitu ya. Kemudian di left joinkan ke tabel master barang, kita aliaskan B, kemudian kita joinkan menggunakan seperti ini, antara transaksi barang dan master barang. Kalau kita lihat di fieldnya, di sini ada ID barang dan di sini di master barang ada ID barang. Jadi kita joinkan dari transaksi barang ke master barang ini menggunakan ID barang, kemudian B, ID barang. Nah, kemudian di sini karena kita tidak ingin menampilkan semua field, kita rubah tanda bintang ini menjadi A, ID transaksi, A, ID barang. Kemudian karena kita sudah joinkan tabel transaksi barang ke tabel master barang menggunakan ID barang dan ID barang, sehingga kita bisa menampilkan B, nama barang. Nah, B ini adalah alias dari tabel master barang, sehingga ketika kita execute seperti ini, oke, ada yang salah ya, ID barang, ID transaksi. Oke, di sini ada titik ya, koma. Oke, saya ulangi, di select. Nah, seperti ini. Jadi di sini ID transaksi dan ID barang, ini ID transaksi dan ID barang itu berasal dari A ya, alias A berarti transaksi barang. Kemudian nama barang ini berasal dari B, nama barang berarti dari tabel master barang. Oke. Kemudian kita tampilkan quantity di transaksinya. Nah, quantity di transaksinya seperti ini.
Nah, di sini oke. Di select dulu ya. Seperti ini. Nah, di sini kuantitinya sekian. Kemudian kita tampilkan harganya ya di tabel master barang, harganya. Nah, kita coba execute lagi. Nah, ini ID transaksi, nah ID barang ini di tabel transaksi, nama barang ini di tabel master barang. Kemudian kuantitinya ini kita berasal dari transaksinya yang dibeli, misalkan 2 pieces ya, 2 ayam dan 3 ayam bakso dengan harganya sekian. Kemudian kita coba untuk mentotalkan kuantiti dikali harga. Seperti ini. Kuantiti dari tabel transaksi kemudian dikalikan B harga satuannya, dialiaskan menjadi total harga. Nah, seperti ini. Nah, oke, hasilnya adalah seperti ini. ID transaksi berasal dari A itu adalah tabel transaksi. ID barang berasal dari A alias A. Nah, seperti ini dari tabel transaksi juga. Kemudian nama barang ini ada aliasnya B. B ini berasal dari master barang. Kemudian kuantiti harga itu berasal dari A. A itu adalah transaksi barang. Harga ini berasal dari B. B itu adalah tabel master barang. Kemudian total harga ini adalah perkalian dari kuantiti yang ada di transaksi barang dikalikan harga di tabel master barang. Nah, ini harga di tabel master barang. Hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Ini adalah contoh ketika kita membuat tabel pertama kali ya, setelah kita koneksi langsung ke Google Cloud. Nah, kita sudah pelajari cara membuat tabel, kemudian kita sudah pelajari cara menginputkan data, kemudian kita sudah pelajari bagaimana menampilkan data tersebut menggunakan query. Kita sudah pelajari juga buat left join ya, menjoinkan antara satu atau dua tabel. Kemudian kita sudah pelajari juga ada perhitungan aritmetika di dalam query tersebut. Itu. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.